Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang organ peredaran darah manusia. Adapun standar kompetensi yang harus kalian kuasai adalah 1. Dapat mengetahui apa itu darah. 2. Dapat mengetahui organ peredaran darah manusia dan hewan. 3. Dapat mengetahui gangguan dan penyakit pada organ peredaran darah manusia. Perhatikanlah organ jantung berikut ini yang terbagi menjadi serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Beginilah katup antar bilik bekerja agar darah tidak bercampur satu sama lain. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah yang terbagi menjadi 3. 1. Pembuluh nadi atau arteri. 2. Pembuluh balik atau antena. Dan 3. Pembuluh kapiler. Pembuluh darah adalah saluran panjang dalam tubuh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Cara kerja pembuluh nadi atau arteri. Darah yang kaya akan oksigen akan mengalir melalui aorta ke seluruh tubuh. Darah ini akan dibantu oleh arteri yang lebih kecil yang disebut dengan pembuluh darah kapiler atau arteriol. Berikutnya, cara kerja pembuluh balik atau vena. Darah yang kaya akan oksigen setelah diedarkan oleh arteri dan kapiler akan dipakai oleh tubuh untuk proses pencernaan dan pernapasan. Maka, darah yang mengandung oksigen akan berganti menjadi darah yang mengandung karbon dioksida, yang kemudian akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Samaan dengan itu, darah yang kaya akan oksigen akan mengalir melalui pembuluh balik paru-paru yang akan mengulang proses peredaran darah dalam tubuh. Sedangkan pembuluh kapiler yang sangat halus yang berdinding tipis dan berpori berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kedua peredaran tersebut disebut juga dengan peredaran darah ganda. Dan jenis sistem peredaran darah manusia termasuk ke dalam sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke bilik kiri menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Darah yang dialirkan adalah darah yang mengandung oksigen dan darah yang dikembalikan ke jantung adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Seperti halnya sistem organ lainnya, sistem organ peredaran darah juga bisa terkena gangguan seperti tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kanker darah, kurang darah, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah, juga hemofilia. 1. Darah tinggi atau hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi terhadap dinding arteri. 2. Tekanan darah rendah adalah suatu kondisi tekanan darah di bawah 90/60 mm hydrogrum atau di bawah air raksa. 3. Kanker darah atau leukemia adalah darah yang banyak memproduksi sel darah putih yang disebabkan ketidaknormalan sumsum tulang belakang.
4. Kurang darah atau anemia adalah kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh sehingga menyebabkan aliran oksigen berkurang ke dalam organ tubuh. 5. Penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis adalah penyempitan pembuluh darah arteri yang disebabkan oleh plak yang menumpuk. Berikutnya adalah pelebaran pembuluh darah atau aneurisma aorta abnormal atau AAA, yaitu pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju rongga dada lalu ke perut. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian jika terjadi pecah pembuluh darah. Keenam adalah hemofilia, yaitu kelainan darah yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka terbuka. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.